Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas akan saya terangkan tentang konsep, tentang beberapa macamnya, komparasinya, serta nanti praktik dan juga analisanya seperti apa. Baik, sebelum kita mulai, ini saya berikan gambaran dulu tentang uji normalitas. Uji normalitas memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu sebaran sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, atau tidak. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Itulah tujuan dari adanya uji normalitas. Dari uji normalitas ini kita tahu bahwasannya ada beberapa macam, ada beberapa desain yang dipilih, atau kita katakan cara untuk melakukan uji normalitas itu bermacam-macam sesuai dengan jenis uji yang pengen dilakukan. Misalnya kita tahu ada yang namanya uji korelasi, ada juga yang namanya uji komparasi, ada yang namanya regresi. Ada juga kalau kita bicara komparasi itu kita tahu ada yang bersifat independen, ada juga yang bersifat dependen. Masing-masing uji normalitas pada tiap uji itu berbeda-beda. Contoh, misalnya kita berbicara uji korelasi. Dalam uji korelasi, maka variabel yang uji korelasi kita tahu ya ada variabel, ada dua variabel. Ada dua variabel yang diuji. Dari dua variabel ini ada variabel yang kita katakan sebagai variabel yang menjadi estimator atau kita katakan sebagai variabel dependent atau variabel bebas gitu boleh, dan juga variabel terikat. Dalam hal ini kalau kita berbicara uji korelasi, maka yang dilakukan uji korelasi adalah data yang dari variabel terikatnya. Itu yang dilakukan uji normalitas. Bagaimana dengan uji komparasi? Komparasi kita lihat dulu, uji komparasi yang seperti apa. Kalau komparasi dependent artinya komparasi yang dari dua kelompok. Misalnya kelas A sama kelas B, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelas kontrol sama kelas eksperimen, itu kan dua kelompok. Dari dua kelompok itu harus dilakukan semuanya. Dua kelompok ini dilakukan uji normalitas semuanya. Bagaimana kalau dependent? Kalau dependent maka dilakukan uji normalitas pula, tapi ini ada yang namanya nilai residual. Jadi di komparasi dependent itu nanti ada nilai residual. Nah, nilai residual inilah yang nanti dilakukan uji normalitas. Nilai residual itu apa? Dependent itu kan uji komparasi sebagai paling gampang dan paling sering dipakai itu adalah pretest post-test. Pretest post-test. Dari pretest dan juga post-test itu merupakan dua variabel dari satu kelompok yang sama. Otomatis untuk melakukan uji normalitas, maka lakukanlah uji normalitas dari nilai residualnya. Di mana nilai residual itu adalah selisih dari nilai yang ada di post-test dikurangi dengan nilai yang ada di pretest. Itulah nilai residual. Kita katakan ini merupakan nilai dari X2 min X1. Untuk setiap nilainya dibikin kelompok nilai residualnya dan nilai itulah yang dilakukan uji normalitas. Regresi punya cara sendiri pula. Regresi linear kita tahu di situ ada yang namanya residual juga. Dan nilai residual inilah yang dilakukan uji normalitas. Tetapi bedanya kalau untuk regresi linear itu nilai residualnya itu berasal dari selisih atau yang kita katakan sebagai error. Yang mana error ini adalah selisih dari nilai estimator dan juga nilai observasi. Itulah residual pada regresi. Jadi setiap uji normalitas itu memiliki caranya sendiri-sendiri, memiliki prasyaratnya sendiri-sendiri dan desain yang masing-masing pula. Jadi kalau korelasi itu yang diujikan adalah pada variabel yang terikatnya untuk yang diuji normalitas. Kalau yang komparasi, lihat dulu komparasi yang seperti apa, apakah independen atau dependen. Kalau independen maka dari dua kelompok dilakukan uji normalitas semuanya masing-masing.
Jadi kalau ingin melakukan uji komparasi independen, dua kelompok harus diujikan semuanya secara masing-masing. Lalu kalau komparasi dependen dari pretest post-test misalnya, maka dicari dulu nilai residualnya yang merupakan selisih antara post-test dikurangi pretest, nilai residual itulah yang dilakukan uji normalitas. Kalau dalam regresi linier, itu dicari dulu untuk data residualnya, di mana residual untuk regresi linier itu berbeda dengan residual pada komparasi dependen. Residual pada regresi linier itu merupakan nilai error, di mana nilai error merupakan selisih dari nilai estimator dan juga nilai observasi. Saya berikan gambarannya, kita langsung masuk ke SPSS. Contohkan misalnya ini adalah, ini kok ada yang hilang nilainya. Ini nilainya nomor 4. Oke, untuk contohnya misalnya ini adalah data untuk uji korelasi ya. Data untuk uji korelasi antara motivasi belajar dan prestasi. Misalnya orang ingin melakukan korelasi antara dua variabel dari 15 subjek, 15 sampel. 15 sampel ada variabel, anggaplah ini 15 siswa, yang kita amati adalah variabel motivasi dan variabel prestasi. Dari dua variabel ini akan kita lakukan uji korelasi. Sebagaimana konsepnya tadi, kalau uji korelasi maka yang dilakukan uji normalitas adalah variabel terikatnya. Apa itu variabel terikat? Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang estimasi, yang disebabkan, atau kalau dalam kausalitas itu ada sebab ada akibat. Motivasi menyebabkan prestasi. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah prestasi. Berarti kalau ingin melakukan uji korelasi, yang dilakukan adalah uji normalitas pada variabel terikatnya, yaitu variabel prestasinya. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan analisa regresi? Nah, beda lagi. Nah, kita akan coba yang ini dulu ya. Kita akan coba untuk melakukan uji korelasi, uji normalitas pada variabel prestasi. Jadi sebelum kita melakukan uji normalitas memang harus tahu dulu ini uji apa yang ingin diarahkan. Apakah komparasi, apakah korelasi, apakah regresi. Kalau sudah tahu itu baru nanti kita bisa menentukan uji normalitasnya mau dilakukan di sebelah mana. Misalnya kita ingin melakukan uji korelasi. Uji korelasi otomatis yang kita uji ya berarti variabel prestasinya atau variabel terikatnya. Caranya kita lakukan uji untuk variabel prestasi. Sedikit gambaran, uji normalitas itu macamnya banyak sekali. Dan untuk mengetahui apa sih jenis uji yang harus dipakai, itu Anda bisa lihat pada playlist di video saya yang lain, di mana untuk playlist di video tersebut cari saja playlist uji normalitas, lalu cari bagaimana cara memilih uji normalitas yang tepat. Dalam hal ini untuk data di bawah 50, uji normalitas yang paling disarankan pertama kali itu adalah Shapiro-Wilk. Ini merupakan uji normalitas yang saya dikatakan dalam komparasi kekuatannya paling kuat. Lalu ada Lilliefors dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan praktekkan yang ini aja, Shapiro-Wilk aja. Kita lakukan untuk data di bawah 50, entah data kita 15, 50, 30, 40, kita pakai Shapiro-Wilk aja. Untuk Shapiro-Wilk kita lakukan uji dengan menggunakan tab data pada SPSS, yaitu Analyze, Explore, Descriptive Statistic, lalu Explore. Langkah untuk melakukan analisa uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore. Dari sini kita akan masukkan variabel yang ingin kita uji. Dalam hal ini ada variabel, ada kolom dependent list. Di dalam dependent list inilah yang akan kita masukkan data yang akan diuji normalkan. Dalam hal ini, karena di sini ada prestasi dan juga motivasi, maka prestasi ini yang akan kita masukkan ke dependent list. Selesai, kita klik plot. Di dalam plot kita klik atau centang pada normality plot with test. Lalu continue, lalu selesai, oke. Ini adalah uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Maka akan muncul di bagian kanan bawah, tabelnya ada 3, 1, 2, 3. Tabel yang ini untuk uji skewness kurtosis, uji normalitas skewness kurtosis. Lalu tabel yang sebelah sini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov yang mengalami koreksi terhadap Lilliefors. Jadi ini adalah uji Lilliefors. Lalu yang pojok kanan bawah adalah untuk yang Shapiro-Wilk-nya.
Di dalam Sapir-Whorf di sini ada statistik DF sama SIG. Dilihat pada SIG-nya titik 582. Titik 582 di dalam SPSS maksudnya itu adalah 0,582. Itu yang akan kita tulis untuk sebagai hasil dari uji normalitasnya. Berarti dalam hal ini kita sudah mendapatkan nilai SIG dari Sapir-Whorf, yaitu nilai SIG-nya. Kalau nilai SIG itu kalau dalam bahasa statistik namanya p-value. P-value dari nilai SIG dari Sapir-Whorf-nya ditemukan 0,582. Kriterianya seperti apa? Kriterianya itu adalah, demikian kriterianya, jika nilai SIG lebih besar dari alfa, maka sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kita tahu ini 0,582 nilai SIG-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa, tinggal dibandingkan aja. Dalam penelitian pada umumnya kita pakai alfa sebesar 5%, artinya 0,05. Artinya 0,582 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya kalau lebih besar berarti data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Itu bagaimana contoh untuk melakukan uji normalitas untuk uji korelasi. Bagaimana kalau untuk uji regresi? Kalau uji regresi maka harus dibentuk dulu nilai residualnya. Misalnya untuk regresi linear, ingin melakukan uji regresi linear, maka misalnya ini adalah variabel X, variabel Y, variabel independen, variabel dependen. Maka untuk melakukan uji normalitasnya, kita bentuk dulu nilai residualnya. Caranya bagaimana? Analyze, regression, lalu linear. Jadi analyze, regression, linear, kita klik dulu. Lalu kita masukkan dependen ke dependen, independen ke independen. Dalam hal ini ada variabel motivasi kita masukkan ke independen, variabel prestasi kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita lihat pada bagian kanan itu ada statistik, plot sama save sama option. Kita klik pada bagian save, lalu kita centang pada unstandarized. Ini untuk memunculkan nilai residualnya. Klik continue, lalu OK. Dan setelah muncul kotak output, diabaikan saja, kita kembali ke data view, maka sudah akan muncul nilai residualnya. Nilai residual inilah yang akan kita lakukan uji normalitas dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi tinggal analyze, descriptive statistic, explore. Lalu masukkan yang pengen diuji. Nah, yang pengen diuji adalah nilai residualnya. Berarti prestasinya kita pindahkan ke kiri, residualnya sekarang ini ya, unstandard residualnya yang kita masukkan ke dependent list. Jadi dependent list ini adalah yang akan diujikan. Jadi dalam hal ini yang kita masukkan ke dependent list adalah yang unstandardized residualnya. Lalu sama seperti tadi, klik plot, lalu pastikan tercentang pada normality plot with test, continue, lalu OK. Nah, kalau yang uji yang ini merupakan uji normalitas untuk nilai residualnya. Terlihat di sini untuk nilai SIG-nya 0,02. Nah, terlihat berarti ya. Kalau berdasarkan Sapir-Whorf, berarti nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena 0,02 kurang dari 0,05. Berarti dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang uji normalitas pada nilai residual untuk regresi linear, berarti tidak normal. Bagaimana kalau ujinya uji komparasi? Anggaplah misalnya ini adalah data tentang motivasi belajar misalnya. Motivasi belajar, lalu data dari 0 sampai nomor 7 ini adalah untuk yang kelas A misalnya. Kelas A, lalu dari nomor 8 sampai nomor 15 ini untuk kelas B. Maka caranya lakukanlah uji normalitas secara terpisah untuk dua kelompok. Jadi data untuk kelas A lakukan uji normalitas, data kelas B lakukan uji normalitas secara terpisah. Jadi dipisahin dulu datanya. Bisa di-copy dulu, pindah ke Excel, atau di Excel kalau datanya udah dipisah antar kelompok, baru dipindahkan. Ini kelas A, ini kelas B. Nanti kelas A diuji normalitaskan, kelas B diuji normalitaskan secara terpisah sendiri-sendiri. Itu kalau komparasi independen atau membandingkan antara dua kelompok. Kalau komparasi dependen bagaimana? Nah, kalau komparasi dependen ini yang paling jarang dibahas juga di dalam uji normalitas, cari dulu nilai residualnya. Cari nilai selisihnya. Jadi misalnya, anggaplah ini bukan nilai motivasi, tapi ini adalah nilai pretest. Ini nilai post-test. Yang kiri itu nilai pretest, yang kanan nilai post-test. Maka lakukanlah pengurangan. 70 kurangi 65, hasilnya 5. 45 kurangi 35, hasilnya 10. Nah, terus nilai itu dikumpulkan di kolom baru, dan kolom baru inilah yang namanya nilai residual untuk prasyarat uji komparasi dependen. Oke,
Secara garis besar untuk uji normalitas seperti itu. Kalau untuk uji yang lain, ya uji yang lain, apakah normalitas hanya seperti ini? Ada lagi yang lain caranya. Ada yang namanya tadi ya, ada skewness kurtosis, ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov, ada juga Lilliefors. Tapi dalam contoh ini, kalau sampelnya kurang dari 50, paling disarankan gunakanlah uji Shapiro-Wilk. Jika ingin tahu lebih banyak tentang komparasi, perbandingan uji normalitas lengkap, bagaimana cara memilih uji normalitas yang tepat, bisa lihat video saya yang lain pada playlist, cari saja untuk playlistnya dengan judul uji normalitas. Saya kira itu untuk uji normalitas, silahkan dikerjakan bagi mahasiswa saya terutama, bagi mahasiswa saya, bagi yang sedang melakukan uji normalitas, lakukan dengan cara yang sama, sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Kalau ingin melakukan uji korelasi yang diuji kelompok yang mana, yang terikat. Kalau ingin melakukan regresi, buat dulu nilai residualnya, baru diujikan, diuji normalkan. Kalau ingin komparasi, dibagi dulu dalam 2 kelompok datanya, kelompok kelas 7, kelas 8 misalnya. Dari 2 kelompok tersebut, lakukan uji normalitas sendiri-sendiri masing-masing. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.